mereka akan bangkit dari keterpurukan setelah belum konsisten sampai sejauh ini karena baru meraih 4 kemenangan dari 13 pertandingan yang sudah dijalankan. Sementara Borneo FC sedang on fire, di mana mereka belum terkalahkan dalam 3 pertandingan di bawah pelatih baru pelatih baru mereka. Oke, kita akan membahas kita akan membahas prediksi pertandingan jalan Borneo FC bersama saya, satu perempuan dan satu laki-laki, yang satu dia ada di Tottenham Hotspur. Ada. Jadi kita dengar dulu. Halo, sama ada Ibnu. Halo Ibnu. Halo Belas Potter. Oke. Lalu ada Wila. Halo Belas Potter. Wila ini rambutnya lagi baru, teman. Suasana baru, mungkin lagi senang percintaan ataupun senang apa kita nggak tahu ya. Kalau Ibnu ini udah menikah dan udah punya anak 1 sama kayak saya. Kalau Wila masih mencari ya. Oke, kita nggak ngebahas masalah percintaan, kita ngebahas masalah perjuangan Persija melawan Borneo FC. Oke, Ibnu, gimana Nur prediksi pertandingan nanti laga kedua tim ini akan berjalan seperti apa? Kalau dari sisi Persija pastilah harga mati menang lah 3 poin. Kalau enggak ya mungkin nanti demo lagi dan ujung-ujung kalau kalah nanti. Yang bagus itu sih Bang, kalau Persija yang pasti harga mati, mereka nggak mau lah kehilangan 1 poin pun, yang pasti 3 poin itu harus hukumnya mutlak lah buat Cinik sama teman-temannya. Sementara apakah Borneo mungkin nanti gimana ya? Kalau aku lihat Borneo oke deh, konsisten 3 kali menang, tapi kan kalau dilihat dari lawannya itu juga buat aku itu nggak depan. Sih sama Persipura lawan Persela kemarin kan itu kan 2 tim yang lagi con banget. Jadi nanti Borneo FC ya 50-50 lah buat aku. Oke, kita beralih ke Wila. Wila, kalau pandangan Wila seperti apa jalannya nanti prediksi? Kalau ketat sih pasti ketat ya. Nggak tahu karena emang pelatih barunya Borneo FC juga lagi on fire juga atau gimana, dan para pemainnya juga lagi dengan suasana baru, nuansa baru, atau emang Persija ya seperti tadi kata Ibnu tadi, emang harga mati, mereka harus menang kan. Dari sampai sekarang kan lebih banyak serinya dibanding menang kan mereka. 4 kali baru menang, serinya 6 kali, ya 3 kali kalah. Jadi ya harga mati mau nggak mau. Apapun alasannya emang harus 3 poin sih kalau untuk Persija. Iya benar juga. Lagi pula yang tadi saya bilang dari awal, ini momen kebangkitan Persija juga ya. Di hari ulang tahun mereka juga tidak akan mengecewakan supporter karena harus kembali menelan kekalahan lagi dari setelah sebelumnya dari Bali United. Dari kita berbicara duel antara Simic dan Torres yang sama-sama jadi top skor di masing-masing klub, masing-masing tim, bagaimana itu pandangan melihat kedua pemain ini? Kalau Torres aku jujur aku kurang terlalu ngikutin, tapi satu pertandingan yang aku lihat Torres itu ya oke sih, dia cetak gol, tapi untuk skema bola mati sih menurutku yang cenderung ke bola mati bukan open play. Jadi gimana ya, buat insting golnya itu kayak masih kurang itu loh Bang. Ya kan beberapa kali golnya itu kan dari titik putih kan. Ya. Nah untuk apa ya, untuk shootingnya kemarin pas dapat assist dari Boas itu juga masih bagus sih untuk shootingnya, tendangannya. Tapi untuk bola-bola atas menurutku masih untuk Torres itu masih kurang dibandingkan dengan Simic, lebih dominan Simic menurutku. Dia itu gimana ya, kayak ya udah masang punya band captain
itu kayak jadi lebih apa ya, jadi kepemimpinannya jadi kelihatan banget loh di lapangan. Jadi untuk bola-bola atas dia selalu berusaha menggapainya, untuk shooting beberapa kali juga dia sering melakukannya itu. Terlihat beberapa kali juga Simic apa ya, kayak mendorong motivasi teman-teman itu. Kayak antusias banget. Ya pemain ya mencolok banget sih Simic untuknya di Persija ini, selain sama Rico ya. Oke, Wila, Persija terlihat penyerangannya masih kurang maksimal setelah absennya Afrianto Nico ya. Nico ketika baru masuk series pertama ini digadang-gadang menjadi pemain biasa lah. Siapa sih dia, nggak kenal, kita nggak kenal pemain, banyak supporter yang nggak kenal dia. Namun setelah membuktikan mencetak 3 gol, bahkan seakan supporter kehilangan sosok Afrianto Nico yang bermain ngotot. Nah, kalau Wila sendiri melihatnya beda nggak sih Persija tanpa Nico, dan bagaimana? Pasti beda banget ya Bang ya. Kalau dilihat dari sekarang ya, kayak pertandingan kemarin lawan Bali United aja, kehilangan Nico juga. Kembali lagi kayak Persija kembali dengan yang dulu lagi, yang selalu mengandalkan Rico Simanjuntak sama Simic lagi, Rico Simanjuntak sama Simic lagi. Beda kalau kemarin kan lebih bervariasi, seperti apa, dengan adanya Nico itu lebih bervariasi gitu, dan tidak mudah juga ditebak dengan lawan-lawannya gitu kan. Tapi kalau sekarang tuh seperti permainan Persija itu mudah banget gitu ditebak dengan lawan-lawannya, apalagi kayak kemarin waktu lawan Bali United itu Teko udah pernah ngelatih kayak gitu kan. Tertebak lah permainan mereka itu seperti apa, tapi mereka juga masih mengandalkan Simic dan Rico sih. Jadi yang emang terlihat berbeda banget dengan hilangnya Nico ya, karena kemarin juga Nico sosok yang bisa dibilang sangat penting lah, selalu jadi starter juga kan setelah itu, makanya bisa sampai mencetak 3 gol juga. Beda sih. Jadi memang terlihat ada perbedaan ya antara tidak hadirnya Nico dan dan tanpa Nico di squad Jakarta. Kalau kita berbicara mungkin Nico, Wila sama Ibnu mencat siapa aja pemain yang akan absen, dan ada yang tahu? Gak jelas Bang. Halo, Halo. Dengar gak? Udah Bang. Tapi pertanyaannya tadi. Yang bisa tahu ada pemain-pemain yang absen di laga nanti, tahu nggak? Selama ini sih belum deh. Siapa ya yang absen ya? Ya paling dari timnas ya. Iya. Marco Andi dari Borneo, Rico dari Persija, dan tidak ada yang terlalu di absenin ya dari kedua klub ini ya. Iya. Tapi kemarin di pertandingan terakhir itu Angelo ngomong sih bakal melakukan rotasi karena dengan jadwal padat itu, tapi ya belum tahu juga rotasinya seperti apa. Nah, kamu yakin, Will? Ibnu, kamu yakin, Ibnu yakin dengan Angelo melakukan rotasi? Mengingat pemain Persija itu siapa pemainnya? Nggak ada pemainnya kok melakukan rotasi. No, gimana? Siapa? Kayaknya nggak ada rotasi deh Bang. Ya, kan pemainnya itu aja kan. Lapasnya jaga pemain muda mantap gitu. Kalau pemain lelahnya ya udah ganti sebagai pemain muda aja, dan itu touchnya Angelo gitu kan. Ya gimana? Squadnya juga gitu itu. Iya, maksudnya apa yang mau dirotasi, mungkin ya menyiapkan Simic Taufik Hidayat PT pemain pertama ya, mungkin seperti itu kali ya yang dimaksud sama Angelo ya. Mungkin Dutra mungkin gimana? Mungkin Dutra kalau kondisinya kayaknya masih cedera kondisinya deh. Cedera ya sulit sih sebenarnya. Ya terus ya kayak yang tadi saya bilang, mungkin kayak semacam Rio Fahmi main, Nakamota simpan seperti ya ini aja yang main. Nggak rotasi, benar-benar rotasi gitu. Kasihan sekali, makanya kalau melihat Angelo ini pelatih berkelas juga ya artinya, tapi dia pusingnya kalau dari Wila deh, Wila sebenarnya yang salah itu komposisi pemain di Persija atau taktiknya Angelo loh, padahal Angelo ini pelatih kelas loh, Juventus, Chelsea, asisten pelatih keduanya. Tapi datang dengan ketika posisi pemainnya ya pemain di bawah 21 tahun semua yang berpengalamannya benar minim. Gimana Will, kalau tanggapan kamu Will?
Mungkin karena itu juga ya Bang ya. Sejak awal dia selalu ngomong saya akan memaksimalkan pemain yang ada. Karena nggak ada pilihan pemain. Jatuhnya juga walaupun pemain muda nggak apa-apa saya akan melakukan itu. Gitu kan dari awal selalu preskon selalu bilang seperti itu. Saya akan mengandalkan pemain yang ada. Karena emang nggak ada pilihan yang lain. Walaupun pemain sebagus apapun Bang, tapi kalau materi pemain minim ya pasti kayak gitu. Kebanyakan manajer yang kemarin rata-rata ganti pelatih kan alasannya kayak gitu kan, manajemen klub yang ganti pelatih itu. Sebelumnya aku pernah wawancara sama Madura United juga alasannya seperti itu. Ketika saya mengundang pelatih berkelas seperti apapun tapi materi pemain saya tidak bagus, apa yang bisa dilakukan? Seperti itu lah. Mungkin hal ini terjadi juga Bang. Skema untuk permainan Persija nggak terlalu ketebak juga ya, tapi emang pemainnya ya ini aja, jadi ya udah ketebak ciri khas permainannya seperti apa. Bahkan Nadio sendiri kemarin juga udah bilang saya bisa menghalangi tendangan penalti Markus Simic karena saya mempelajari Markus Simic seperti apa ketika menyerang. Udah seperti itu gitu. Jadi lebih mempelajari individu dari pemain Persija ya, karena nggak banyak kan yang diganti ya pemain itu aja. Jadi ya walaupun pemain sehebat pelatih sehebat apapun, skema banyak, kalau pemainnya nggak ada ya gitu aja Bang, mau diapain lagi kayak gitu kan contohnya. Benar. Kalau kita melihat tadi Persija dikecewakan dengan komposisi pemain dari Angelo, sementara dari Borneo FC ini kalau menurutmu dengan pelatih Rista lalu ada juga dengan pemain-pemain yang cukup banyak dan mendukung, lebih komplit gak sih Borneo FC ketimbang Persija? Oke sih, kalau untuk laga besok ada beberapa pemain yang nggak ada, seperti ada Davrono nanti mungkin nggak mungkin main karena masih kartu kuning. Nah itu kalau kuning atau dengan kaki pilar itu bisa jadi penyebab apa ya, semuanya nggak kompak kemarin kan, apalagi baru 3 laga terakhir ini kan nggak terlalu banyak rotasi, dan yang dimainin Risto sama itu aja pemain yang dasarannya kayak kesukaannya Risto gitu. Jadi apalagi nanti yang kehilangan, apalagi nanti ditinggal di Bonok yang benar-benar apa ya, kayak penyuplai bola tengah sama penyuplai bola dari tengah sama penghenti serangan dari lawan-lawan. Brono kan seperti jantungnya Borneo FC selain Hendro kan spesialis itu seperti shooting sama ya itulah menghalau menjaring serangan-serangan. Kalau itu pun bilang satu, nah mungkin nanti Borneo bisa jadi tumbang samping juga kayak seri pertama atau seri kedua. Jadi nanti gimana ya kalau bisa konsisten lagi emang Borneo emang masih bagus, tapi kalau nanti kalah ya jadi salah kasih kapal. Emang kemarin cuma untung aja, soalnya lawan-lawannya ya nggak terlalu on fire. Oke, siap. Ibnu dan Wilan, terima kasih karena kita ngebahas masalah langsung prediksi skor, melihat dari komposisi pemain Persija yang belum pernah Persija yang sedang tidak stabil, sementara Borneo FC sedang menang 3 kali beruntun, tetapi lawan yang dihadapinya itu ya klub-klub papan bawah. Kalau melihat dari gitu, prediksi skor Wila berapa buat laga besok Wil? 1-0 untuk Borneo FC. Harus bisa menunjukkan konsistensi sih, biar nggak dianggap ya seperti tadi, nggak dianggap dengan menangnya cuma gara-gara lawan papan bawah gitu aja. Kalau harus bisa nunjukin konsistensi sih. Oke, berarti ibaratnya Borneo FC akan memberikan luka di hari Persija ya. Oke, Ibnu, kita geser ke Ibnu. Ya kalau Wila, aku Persija sih. Nah Borneo mungkin harusnya kasihan sih sama Persija, kalau nggak menang nanti pelatihnya kita. Ya kalau kita bicara skor Ibnu, jagokan bawa berapa?
harusnya sih bisa menang banyak sih, tapi tergantung pemainnya itu loh. Kamu ngejagoin Persija tapi kamu nggak yakin, gimana sih? Iya sih. Kalau sama Simiknya sendiri emang tak akuin bagus. Tapi ya udah sih 2 gol atau 3 gol bisa sih 3-0. harusnya. Pesta banget. Api-api. Apa? Kayak lawan Persib kemarin kan motivasinya tinggi, jadi ya harus bisa ngalahin lawannya. Iya. Sebenarnya apa yang dilihat Persija itu sebenarnya gini loh, kalau pandangan saya. Finishingnya yang masih belum sih kemarin. Kalau Bali United juga beberapa kali peluang Nadio gampang banget nangkap bola, benar-benar penyerangan tuh nggak bisa ngandelin apa ya buat cetak gol. Ya kalau dari pandangan saya sih, feeling saya sih melihat evaluasi dan pelajaran dari laga sebelumnya, Persija sih bisa menang 2-1 feeling saya sih, karena melihat tadi tahun bonus mungkin akan lebih besar pada pemain kalau seandainya bisa menang di hari ulang tahun, dan ya nggak hanya lawan Persib aja menang ya gitu kan, mungkin mereka pandangan mereka. Oke, Abdul dan Wila terima kasih. Abdul kan tuh Ibnu sama Wila terima kasih atas waktunya. Saran prediksi dan pertandingan antara Persija Jakarta melawan Borneo FC yang akan digelar besok malam di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta. Oke, terus memberikan informasi sepak bola nasional kepada pembaca, dan jangan lupa untuk saksikan video-video YouTube bolasport.com lainnya. Terima kasih, saya Hari pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.